Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Dia Mengincar Suamiku part yang pertama. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Ramdan Hadi. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai ya teman-teman. Mas, apa pindahannya tidak bisa ditunda dulu ya? Setidaknya sampai aku melahirkan, ucapku pada Mas Kaifan, suamiku, yang sedari tadi sibuk merapikan barang-barang. Mas Kai menoleh kepadaku. Sayang, bukannya kemarin kita sudah sepakat? Kenapa hari ini kamu malah ragu? Tidak tahu mas, tiba-tiba saja aku berat meninggalkan rumah ini. Mas Kai melangkah, mendekatiku, kemudian dia menunduk seraya mengelus perutku. Mungkin itu bawaan bayi. Kamu tidak perlu khawatir. Rumah yang akan kita tempati nanti jauh lebih bagus dan besar dari rumah ini. Apa tidak bisa ditunda 3 bulan lagi? Sayang, Mas Kai menyentuh pipiku dengan lembut. Mobil pengangkut barang sudah ada di depan. Sebagian besar barang juga sudah di bawah. Masa kamu tega nyuruh mereka membawa barang-barang itu kembali? Ku sentuh lengan Mas Kai. Iya mas, aku terpaksa mengiyakan meski hati ini terasa berat. Aneh sekali, padahal kemarin kami masih biasa saja. Sekarang entah kenapa perasaanku ini begitu tidak enak. Ya sudah, kamu ganti baju dulu. Sebentar lagi kita berangkat. Aku berdiri lalu mengambil pakaian yang sudah kuletakkan di atas tempat tidur, sementara Mas Kai membawa kardus itu keluar kamar. Ku tatap cermin seraya mengganti pakaian. Kemudian pintu kamar terbuka. Ayo sayang, ucap Mas Kai. Iya mas. Ku bawa tas cincin berisi pakaian. Mas Kai berlari mendekat pada kala itu, lalu merebut tas dari genggaman. Kan sudah mas bilang jangan bawa barang-barang berat, ucapnya dengan lembut. Kami berjalan ke depan rumah. Sebelum kaki ini melangkah keluar, aku berhenti sebentar ke dekat pintu dan mengedarkan pandangan. Mata ini sedikit berkaca-kaca ketika mengingat kenangan selama tinggal di sini. Ya sudah, ayo sayang, ucap Mas Kai, dan kuseka air mata yang sempat menetes. Lalu kemudian berjalan keluar, meninggalkan rumah pertamaku dan juga Mas Kai. Sejak pertama kali menikah 2,5 tahun lalu. Kamu pegal? Aku menggelengkan kepala. Meski sudah hampir 2 jam duduk di dalam mobil, tapi tidak terasa pegal sedikit pun. Hanya saja jantung ini terasa berdebar kencang ketika mengetahui jarak kami dengan rumah baru semakin dekat. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, kami tiba di sebuah desa yang berbatasan langsung dengan perkebunan sawit tempat Mas Kai bekerja. Tidak jauh dari ujung desa ada sebuah rumah besar berhalaman luas yang merupakan rumah dinas yang akan kami tempati nanti. Rumahnya besar ya pak, tapi sepertinya tidak terurus. Iya, rumahnya sudah hampir 3 tahun tidak ditinggali, balas Mas Kai. Aku turun dari mobil, menatap rumput liar yang begitu tinggi di halaman depan. Saat pandangan ini tertuju pada kaca jendela, terlihat ada bayangan orang lewat. Mas, panggilku. Iya sayang, ada apa? Apa di dalam rumah ada orang? Mas Kai merogoh kantung celananya. Kuncinya masih ada di sini. Mana mungkin ada orang di dalam? Iya mas, mungkin aku salah lihat. Aku berjalan perlahan menuju teras. Hati-hati. Di rumput yang tinggi seperti ini sering ada ular. Spontan aku melangkah mundur. Mas Kai langsung menangkap tubuhku. Mas cuma bercanda, bisiknya di telingaku. Aku takut betulan loh mas, sahutku dengan kesal. Mas Kai menuntunku hingga ke teras yang terlihat bersih,
Begitu juga saat pintu dibuka, tidak ada debu yang berterbangan, tidak seperti rumah yang sudah lama tidak ditinggali. Kok bersih sekali, Mas? Kemarin Mas sudah minta pekerja untuk membersihkan rumah, biar pas kita datang tinggal menata barang saja. Mas Kai mengantarkanku berkeliling. Di balik pintu depan ada ruang tamu dengan sofa kayu dan meja kecil yang terlihat cantik. Selanjutnya kami berbelok ke kiri, ada 2 pintu yang membentuk huruf L. Mas Kai membuka pintu pertama yang ternyata kamar utama. Ada sebuah lemari, meja kerja dan tempat tidur berukuran besar. Terdapat 1 jendela besar dengan gorden putih yang menghadap langsung ke halaman. Sementara pintu kedua merupakan kamar mandi yang didesain modern. Kami berjalan ke bagian tengah rumah. Ada ruangan yang dilengkapi dengan rak televisi, sofa mini berwarna kuning, dan juga meja kecil. Tepat di belakang sofa ada sekat kayu yang membatasi area ruang tengah dan dapur. Dapurnya bagus banget, Mas, ucapku saat aku melihat kitchen set minimalis bergaya pastel ataupun berwarna pastel. Aku pasti akan betah berlama-lama di dapur. Iya. Mataku tertuju pada pintu bercat coklat di samping kiri dapur yang merupakan gudang. Rumah sebagus ini, kenapa tidak ada yang menempati ya, Mas? Tanyaku dengan heran. Ya, mungkin karena rumahnya sedikit terpencil. Benar juga, rumah ini seperti berdiri sendiri di tengah perkebunan sawit, tidak memiliki tetangga siapapun. Menjelang maghrib kami baru selesai merapikan dan menata barang bawaan. Bergegas aku pergi ke dapur mempersiapkan makan malam. Kamu itu harus banyak istirahat, sayang, bisik Mas Kai seraya memelukku dari belakang. Dari siang kamu belum makan, Mas, balasku sembari memotong sayuran dan cabai. Ya sudah, aku mandi dulu ya. Mas Kai kemudian mengucup pipiku lalu berjalan ke kamar. Ada suara ketukan. Sontak aku menoleh. Mas, panggilku. Sayup terdengar suara air dari kamar mandi. Kemudian gini suaranya jelas sekali dari belakangku. Pintu gudang, aku menatap pintu itu, tiba-tiba bulu kutuku meremang. Astagfirullah, gumamku lanjut memasak. Tidak lama kemudian, dari ekor mata terlihat ada orang yang sedang berjalan di ruang tengah. Aku menoleh cepat melihat sela-sela di pembatas ruangan. Tidak ada orang di sana, perasaan ini mulai tidak enak. Ku hentikan memasak lalu berjalan menuju kamar. Kemudian pintu kamar mandi terbuka, Mas Kai mengintip keluar. Astagfirullah, ucapku dengan kaget. Kebetulan aku lupa bawa handuk, ucapnya sembari mengembangkan senyum. Alah, kebiasaan kamu, Mas, balasku lalu berjalan ke kamar, kemudian mengambil handuk. Makanan sudah siap, tanyanya sambil mengenakan handuk. Belum, Mas, nanggung, sebentar lagi maghrib. Iya juga ya. Setelah maghrib aku lanjut memasak, kali ini ditemani oleh Mas Kai. Seadanya saja, Mas, soalnya kemarin aku lupa belanja, ucapku. Segini aja cukup kok. Ku bawa makanan itu ke ruang tengah. Kami pun makan berdua sambil menatap televisi yang siarannya muncul tenggelam. Besok Mas cari tukang untuk memperbaiki antena, ucap Mas Kai di sela-sela menyantap makanan. Iya, Mas. Kemudian telepon Mas Kai berbunyi. Bergegas ia mengangkatnya. Sepertinya itu dari kantor. Dari kantor ya, Mas? Tanyaku saat telepon ditutup. Iya, malam ini Mas disuruh ke kantor. Jam segini? Iya, ada rapat dadakan. Paling cuma 1-2 jam kok. Ya sudah, mau berangkat sekarang. Kayaknya begitu, sayang. Mas Kai mengecup keningku lalu berjalan keluar. Tidak lama terdengar suara sepeda motor. Lambat laun suaranya menjauh dan menghilang. Aku bangkit seraya merapikan piring kotor dan membawanya ke dapur. Saat sedang mencuci piring, dari ekor mata terlihat ada orang sedang duduk di sofa membelakangiku. Mas, panggilku seraya memfokuskan pandangan.
Sepertinya itu bukan Mas Kai. Dari belakang rambutnya terlihat panjang. Aku mulai merapal doa sambil berjalan mendekatinya. Jelas sekali ia seorang wanita. Fokusku malah ke pakaiannya, baju kebaya berwarna kuning. Maaf, Mbak siapa ya? Tanyaku dan ia menoleh. Parasnya begitu cantik, tapi terlihat sedikit pucat. Senyumannya mengembang perlahan. Suamimu tampan, saya menyukainya. Ucapnya lirih lalu menghilang. Astagfirullah, teriakku lalu berlari ke kamar. Aku mengunci pintu lalu menutup gorden rapat-rapat. Jangan-jangan wanita itu yang tadi kulihat saat pertama datang, pikirku seraya naik ke atas tempat tidur. Ku ambil ponsel di atas nakas lalu menghubungi Mas Kai. Halo, ada apa yang? Tanyanya saat panggilan telepon tersambung. Mas pulang jam berapa? Tanyaku. Ya ini Mas baru aja sampai di kantor. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa Mas, aku cuma takut sendirian di rumah. Kamu jangan takut, pokoknya kalau udah selesai Mas langsung pulang ke rumah, oke? Oke Mas. Aku bangkit berniat mengambil Al-Quran di atas meja dekat jendela dan brak, ada suara benturan yang cukup keras di jendela, seperti ada seseorang memukul kaca. Sontak aku menghentikan langkah, memilih kembali duduk di atas tempat tidur. Aku menepal doa dalam hati, sambil menyandarkan punggung ke dinding dan memejamkan mata. Dalam sela-sela berdoa meminta agar gangguan ini segera pergi, suasana rumah tiba-tiba menjadi hening. Saat hening, dua ketukan berjeda terdengar dari pintu depan. Aku yakin itu bukan Mas Kai karena tidak mendengar ada suara motor yang datang. Kini ketukan itu berpindah ke pintu kamar. Aku menoleh cepat ke arah pintu. Jantung ini berdebar sangat kencang. Suara ketukan itu berpindah ke jendela. Saat aku melihat ke sana ada bayangan hitam sedang berdiri di balik jendela. Aku terus merapalkan doa-doa. Tidak lama kemudian bayangan itu bergerak perlahan ke atas lalu menghilang. Suara ketukan di pintu depan kembali terdengar. Vira, ada yang memanggil namaku. Dari suaranya sepertinya itu Mas Kai. Tidak lama kemudian ada bayangan berbentuk manusia terlihat bergerak di jendela. Kaca jendela diketuk. Panggil suara yang mirip dengan Mas Kai, namun aku belum yakin karena tidak mendengar adanya suara motor. Vira, Mas Kai. Iya, buka pintunya sayang, sahut Mas Kai dari luar. Bentar, bergegas aku membuka pintu. Alhamdulillah ternyata memang itu adalah Mas Kai. Bukannya tadi Mas bilang ada rapat, kok sekarang sudah pulang? Ada berkas yang ketinggalan? Balasnya seraya berjalan ke kamar. Aku pun membuntutinya. Ia membuka laci meja dan kemudian mengambil sebuah berkas berwarna biru. Kok jalan kaki Mas? Motornya mana? Tanyaku heran. Ia malah tersenyum sambil garuk-garuk kepala. Motornya mogok, habis bensin. Jadi tadi diantar pakai mobil sampai di depan jalan. Oh gitu ya. Mas berarti balik lagi ke kantor lagi ini. Ia berjalan cepat keluar kamar, bergegas aku mengejarnya. Aku boleh ikut Mas? Tanyaku. Untuk apa? Balasnya sembari mengenakan sepatu. Aku mau lihat kantor. Daripada harus sendirian di rumah, lebih baik pergi bersamanya ke kantor. Ia berdiri menghadapku lalu tersenyum. Jangan sekarang sayang, ucapnya sambil mencubit pipiku pelan. Kenapa Mas? Soalnya malam begini kantor sudah sepi dan area sekitarnya pun gelap, jadi tidak ada yang bisa kamu lihat nanti. Aku memasang muka masam cemberut. Iya Mas. Ia benar-benar menyadari itu dan langsung memelukku. Besok pagi Mas janji ajak kamu ke kantor. Sekarang kamu istirahat saja di kamar. Iya Mas. Mas bawa kunci ya? Takut nanti kalau pulang kemalaman dan aku sudah tidur. Iya. Mas berangkat dulu ya sayang. Ia kemudian mengecup keningku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun kembali ke kamar dan kemudian mengambil Al-Quran lalu duduk di atas tempat tidur. Setengah jam berlalu, tidak ada sedikit pun gangguan.
Aku mulai tenang lalu membaringkan tubuhku. Mata ini perlahan menutup dan juga tidur. Dalam tidur, aku bermimpi melihat Mas Kai sedang berjalan sendirian di antara deretan pohon sawit. Tepat di belakangnya ada seorang yang mengikuti, seorang wanita berambut panjang sampai pinggang. Ia mengenakan gaun panjang tipis berwarna kuning. "Mas," panggilku. Mas Kai tidak mendengarnya, malah terus melangkah menjauh bersama wanita itu. Aku berlari mengejarnya. "Mas." Langkah keduanya begitu cepat. Dengan kondisi hamil seperti ini, sulit bagiku untuk mengejarnya. "Mas Kai," aku berteriak kencang. Mas Kai menghentikan langkah lalu menoleh. Ku lambaikan tangan, tapi ia malah membuang muka dan lanjut berjalan. Di saat itu aku baru sadar kalau wanita tadi sudah menghilang. "Kaifan," bisik suara tepat di belakangku. Refleks aku menoleh, ternyata wanita itu yang tadi itu ya sudah ada di sampingku. Aku pun melangkah mundur. Dia tampan sekali. Imbuhnya, seraya berjalan mendekat. Meski wajahnya terlihat cantik, tapi auranya begitu sangat mengerikan. Bahkan mulut ini rasanya terkunci, tidak sanggup membalas ucapannya. Aku hanya bisa melangkah mundur dan mundur. Tanpa sadar ada sebuah batu di belakang dan brak. Aku tersandung dan terjengkang ke belakang. Seketika itu pula, perut ini terasa sakit sekali. Aku bisa merasakan ada cairan keluar dari bawah perut. Perlahan cairan itu mulai membasahi pakaian. Cairan berwarna merah, yaitu darah. Wanita itu tertawa kencang. Wajahnya yang tadi cantik berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Terus, benar-benar dia itu tirus dan pucat pasi. Rambutnya mengembang, panjang hingga menyentuh tanah. Bola matanya besar berwarna putih polos. Ia tertawa sembari memainkan jemarinya yang berkuku tajam itu, lalu memegang perutku. "Darah," lirihnya sambil menjilati darah yang menempel di telapak tangannya, kemudian tertawa melengking. Aku bergeser mundur, tidak memperdulikan rasa sakit di perut. Ia mengejarku dan menginjak kakiku. "Ah!" Aku berteriak kesakitan. Ia tertawa senang sembari mengulurkan tangannya mendekati perut. Dalam sekejap, kukunya yang panjang dan tajam itu sudah menusuk perutku. "Wah!" Aku kembali berteriak lalu terbangun dari tidur. Astagfirullah, astagfirullah. Mulut ini terus berucap istighfar membayangkan mimpi yang sangat menakutkan. Sayup terdengar suara benturan piring dan sendok dari luar. Ku lihat jam di ponselku sudah pukul 9 malam. Apa Mas Kai sudah pulang? Aku beranjak dari tempat tidur. "Mas," panggilku seraya membuka pintu. Dari sekat kayu terlihat ada seorang berdiri menghadap wastafel. "Mas, kamu udah pulang?" ucapku berjalan ke dapur. "Kamu sedang apa di dapur?" Aku menghentikan langkah tepat di samping sekat kayu. Ternyata itu bukan Mas Kai, melainkan si wanita berkebaya kuning. Ia sedang memegang sendok. Perlahan wanita itu pun menoleh kepadaku. Matanya melotot sembari menjilati sendok. "Air liur suamimu rasanya lezat. Aku ingin merasakan langsung dari mulutnya." Ia menyeringai lalu menghilang. Kemudian sendok itu pun jatuh ke lantai. Aku berlari kencang menuju kamar, tidak menyadari kalau ada Mas Kai di belakang. Ia langsung menangkap tubuhku. "Hati-hati sayang," ucapnya. Spontan aku memeluknya dan menangis. "Ada apa siang? Sampai berlari seperti itu?" katanya dan tanyanya. Mas Kai pun mengangkat daguku perlahan lalu mengusap pipiku yang basah. "Kenapa kamu menangis?" Aku mengajaknya ke kamar lalu menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. "Kamu serius?" "Iya mas, boleh tidak kita kembali ke rumah yang dulu?" Selama hampir 2,5 tahun tinggal di rumah kontrakan itu, aku tidak pernah mengalami hal mengerikan seperti ini. "Kamu jangan takut. Nanti mas akan undang karyawan dan warga sekitar untuk pengajian di rumah. Maklum saja kan rumah ini sudah kosong selama 3 tahun. Apa kita benar-benar tidak bisa pindah, mas, dari sini?" "Sayangku, mas harus bilang apa sama orang kantor?
Belum 1 hari sudah mau pindah. Kamu sabar dulu ya sayang. Insya Allah setelah diadakan pengajian, semua gangguan itu tidak ada lagi, termasuk perempuan yang kamu lihat tadi. Mas Kai beranjak, lalu berjalan keluar kamar. Mas mau kemana? Tanyaku ikut beranjak dari tempat tidur. Ke kamar mandi, kamu mau ikut? Sahutnya. Aku duduk di ujung tempat tidur, menunggu Mas Kai kembali. Selang beberapa menit kemudian, ia masuk ke dalam kamar. Oh ya, tadi waktu Mas Kai lagi berjalan di kebun, ada yang manggil nama Mas, ucapnya sambil mengganti baju. Siapa? Aku berharap itu bukan wanita mengerikan tadi. Mas juga tidak tahu, tapi suaranya mirip sekali sama kamu. Aku. Iya, cuman pas Mas nengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa, makanya Mas buru-buru pulang. Bagaimana mungkin ceritanya mirip sekali dengan mimpiku tadi? Itu namanya ikatan batin, Mas. Untung Mas cepat pulang, balasku. Iya, Mas Kai berjalan keluar kamar. Mau kemana lagi, Mas? Tanyaku. Mau nonton sepak bola? Siarannya kan jelek, Mas. Siapa tahu kan kalau malam agak lebih bagus. Soalnya ada pertandingan sepak bola sebentar lagi. Aku ikut bersama Mas Kai ke ruang tengah. Kamu belum ngantuk? Ya, tadi kan aku sudah tidur, balasku seraya berjalan ke dapur. Sendok itu masih tergeletak di sana sementara Mas Kai sedang sibuk menggoyang-goyangkan kabel antena. Aku memilih untuk mencuci piring yang tadi sempat tertunda. Oh iya sayang, boleh buatkan kopi? Oh iya Mas. Selesai mencuci piring, bergegas aku membuatkan segelas kopi. Ia masih sibuk mencari posisi kabel yang tepat agar siaran televisinya tidak terlalu jelek. Segini sudah lumayan Mas, ucapku seraya menaruh kopi di meja. Masih banyak semutnya. Aku duduk di sofa sembari menatap televisi. Nah, udah sedikit semutnya, seruku. Spontan Mas Kai berhenti bergerak. Iya, tapi aku harus gimana? Mas harus berdiri di sini terus, ucapnya sambil memegang kabel. Tahan sebentar, aku bangkit lalu berjalan ke kamar untuk mengambil selotip. Coba kamu tempel kabelnya ke tembok, usulku sembari menyerahkan selotip. Ia pun menuruti ideku dan akhirnya berhasil siaran televisi lebih enak ditonton. Minum kopinya Mas, nanti keburu dingin, ucapku. Ia duduk di lantai lalu menyeruput kopinya. Ekspresinya berubah, keningnya mengkerut, bibirnya mengerucut, serta matanya terbuka lebar. Ada apa Mas? Tanyaku dengan bingung. Ia menjulurkan lidahnya. Pahit sekali sih, balasnya. Itu kopi saset yang biasa kamu minum loh. Kok pahit? Aku mencoba kopi itu, baru sampai ujung lidah pahitnya sudah terasa. Iya ya, kok pahit? Nah, benar kan? Aku buatkan lagi ya Mas. Ku bawa kopi itu ke dapur lalu membuang ke wastafel. Sembari menunggu air mendidih, aku mengecek tong sampah. Benar ini kopi yang biasa Mas Kai minum. Lantas kenapa rasanya begitu pahit? Setelah air mendidih, langsung kutuangkan ke dalam gelas, sembari membaca doa. Aku yakin kalau rasa kopi itu berubah bukan sebuah kebetulan, namun ada campur tangan makhluk tidak kasat mata. Nah, ini baru enak, ucap Mas Kai saat mencoba kopi yang baru kubuat. 1 jam berlalu, Mas Kai sedang fokus menonton pertandingan sepak bola, sementara aku mulai mengantuk. Tidur di kamar sayang, ucapnya saat ku berbaring di sofa. Aku belum mau tidur Mas, elakku, dan awas kalau sampai tidur. Mata ini mulai terasa lelah karena terus menatap layar televisi. Tanpa sadar aku pun terlelap tidur. Aku bermimpi aneh. Kali ini melihat diri sendiri dan Mas Kai sedang tidur di ruang tengah, dengan kondisi televisi menyala, bahkan gelas kopi yang sama terletak di atas meja dalam kondisi kosong. Seseorang terlihat berjalan dari arah dapur, si wanita berkebaya kuning. Matanya melirik kepadaku lalu mendekati Mas Kai. Kini ia berdiri tepat di samping tubuh Mas Kai yang tertidur. Perlahan ia duduk di lantai, kemudian mengelus-ngelus rambut suamiku itu sembari bergumam pelan. Ingin sekali mengusirnya pergi tapi tidak bisa. Tubuh ini tidak bisa bergerak dan bersuara, sementara wanita itu terus meraba-raba Mas Kai.
Ia kembali menatapku lalu menundukkan pandangan menatap wajah Mas Kai dan perlahan mendekatkan bibirnya ke kening suamiku dan kemudian mengucupnya. Sontak aku berteriak kencang, marah hingga terdengar ada suara pecahan kaca. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan cerita ini pun berlanjut ke part yang kedua, yang nantinya akan di next video ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini tentunya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.